Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Video kali ini masih melanjutkan video sebelumnya ya, review untuk persiapan penilaian akhir semester. Di video sebelumnya Miss sudah bahas 3 bab ya, bab eksponen dan bentuk akar, lalu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nah, di sini Miss tuntaskan nih materi untuk PAS nanti, jadi transformasi geometri dan kesebangunan kekongruenan. Ya, jadi nanti di PAS totalnya 5 bab. Miss tidak terlalu banyak detail di sini, jadi tidak sampai ke contoh soal. Jadi hanya merefresh kembali saja materi-materi yang sebenarnya sudah kita pelajari, gitu ya. Jadi nanti kalau kalian misalkan mau lebih jelas lagi, bisa putar ulang video-video Miss lagi. Sambil nanti kita lanjutkannya dengan pembahasan contoh-contoh latihan soalnya. Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama transformasi geometri. Jadi transformasi itu perubahan posisi ya, perubahan posisi. Jadi dia perpindahan dari suatu posisi awal, nanti biasanya kita sebut dengan X, Y, menuju ke posisi lain. Nah, posisi lainnya ini kita lambangkan dengan aksen ya. Jadi X aksen, Y aksen. Nah, nanti titik aksennya ini tergantung jenis transformasinya apa ya. Yang pertama, misalkan bahas tentang pergeseran atau translasi. Jadi translasi itu menggeser bangun dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa mengubah ukuran dan orientasi bangun. Jadi ukurannya, terus posisinya, orientasinya ya. Jadi orientasi itu maksudnya kalau tadinya dia menghadap ke kanan, misalkan tetap menghadap ke kanan juga. Nah itu. Jadi dia cuma bergeser aja. Ya. Nah bentuknya, penulisannya, notasinya seperti ini. Jadi X, Y, translasi A, B, maka tinggal kita tambah. Jadi X tambah A, Y tambah B. Nah AB ini juga kalau di soal cerita bisa dianalogikan dengan kanan kiri atas bawah. Jadi A ini itu pergerakannya searah sumbu X. Terus bisa jadi A itu bisa atas bawah. Lalu A itu bisa kanan kiri, B itu bisa atas bawah. Nah, selanjutnya ini Miss agak skip ya, harusnya habis pergeseran kita bahas refleksi dan rotasi, tapi ini biar posisinya sama, jadi biar kelihatan nih kalau pergeseran tadi ditambah, nah ini perkalian atau dilatasi. Nah ini dikali dengan faktor skala K ya. Di level SMP untuk sementara kita pakai titik pusatnya itu di 0,0 ya. Jadi tinggal dikalikan saja. Dikalikan K. K ini faktor skalanya. Jadi X kali K, Y-nya kali K. Nah, kapan dia perbesaran atau perkecilan? Nah, kalau perbesaran itu jika K-nya itu lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari min 1. Jadi min itu bukan berarti diperkecil, tapi arah bayangannya aja. Jadi kalau positif itu misalkan bayangannya di sini ya berarti ke arah sana semua. Kalau negatif berarti ke arah sini, kebalikannya ya. Nah, dia pengecilan kalau bentuknya kalau nilai K-nya itu antara 0 sampai 1. Nah, itu ya. Selanjutnya kita baru bahas refleksi atau pencerminan. Nah, jadi kalau refleksi atau pencerminan itu titiknya itu kita petakan lewat satu garis cermin, ya, garis pencerminan. Nah, sifat-sifatnya titik dan bayangan jaraknya sama dengan cermin. Ya, jadi ada titik di sini, jaraknya ke cermin itu sama jarak cermin ke bayangannya. Nah, bentuknya sama, namun posisinya terbalik. Lalu sifatnya sama seperti simetri lipat. Ya, nah, ini macam-macam pencerminannya. Pertama, kalau terhadap sumbu X itu kan garis Y sama dengan 0. Nah, maka Y-nya yang berubah nih. Tadinya X, Y jadi X, min Y. Kalau terhadap sumbu Y, nah, sumbu Y kan X sama dengan 0, maka X-nya yang berubah jadi min X. Lalu terhadap garis Y sama dengan X, maka tinggal kita balik. X, Y jadi Y, X.
lalu terhadap garis Y sama dengan min X, kita balik dan berubah tanda. Jadi kalau Y sama dengan X, tadi kan kita balik aja X, Y jadi Y, X. Kalau Y sama dengan min X, udah kita balik, tandanya juga berubah. Lalu terhadap titik 0,0, jadi terhadap titik pusat koordinat, itu nggak dibalik tapi dua-duanya berubah tanda. Jadi min X, min Y. Nah, yang selanjutnya, terhadap garis X sama dengan H. Nah, kalau X sama dengan garis X sama dengan 0 kan sumbu Y. Nah, mirip nih ya. Mirip ya, min X, Y, bedanya ditambahin 2H. Nah, karena ini X-nya, garis X-nya ada nilainya. Kalau tadi 0, ini X sama dengan H. Jadi 2H min X, Y. Nah, kalau garis Y sama dengan K, mirip kayak sumbu X. Cuman ditambahin 2K. Nah, jadi H sama K ini nanti bilangan ya. Gitu. Nah, ini rumus-rumus pada pencerminan. Selanjutnya kita masuk ke rotasi. Rotasi disebut juga perputaran. Nah, di level SMP kita masih bahas tentang pusat rotasinya yang 0,0. Lalu ini nih kesepakatannya bahwa rotasi itu kalau dia dikatakan searah jarum jam, maka sudutnya negatif. Kalau berlawanan arah jarum jam, dia positif. Jadi yang mempengaruhi perputaran itu pertama pusatnya, lalu arah perputarannya, sama nanti besar sudutnya, ya, besar rotasinya berapa. Nah, jadi ini Miss gambarkan jika ada suatu bangun ABC, ini aslinya yang hitam nih ya. Dia diputarkan bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa searah, bisa berlawanan. Kalau berlawanan berarti ke arah kiri nih. Ya, nah ini kalau yang berlawanan arah jarum jam kita sebutnya sudutnya positif. Kalau ke arah kanan sudutnya negatif, gitu ya. Nah, satu kuadran, ini ingat ya, ini kuadran-kuadran, kuadran pertama, 2, 3, 4. Dia pindah satu kuadran itu berarti 90 derajat. Nah, di SMP kita hanya pelajari sudut-sudut istimewa yang kelipatan 90. Nah, berapa aja nih? Pertama, jika dia sudut rotasinya 90 derajat positif ya, 90 derajat ini berarti dia berlawanan jarum jam. Nah, jadi 90 ke sini, ke kuadran 2. Nah, tapi dia juga bisa searah jarum jam supaya nyampe sini, tapi lebih jauh. 1, 2, 3 melewati 3 kuadran. Makanya disebutnya 90 derajat atau min 270 derajat. Jadi kalau berlawanan dia 90 derajat, kalau searah dia 270 derajat. Nah, ngafalinnya kalau Miss, kalau 90 derajat maka dibalik depannya yang berubah tanda. Ya, jadi kalau tadinya X, Y, dibalik nih jadi Y, X. Tapi depannya, Y-nya ini jadi min. Lalu, yang kedua, itu sudut rotasinya 180. Nah, 180 ini mau searah ataupun berlawanan, posisinya sama. Makanya 180 derajat atau min 180 derajat. Nah, ini nggak dibalik, tapi dua-duanya berubah tanda. Gitu ya, tadinya X, Y, jadi min X, min Y. Yang selanjutnya 270 derajat atau min 90 derajat. Nah, ini juga dibalik tapi belakangnya yang berubah tanda ya. Jadi kalau 90 tadi dibalik, depannya berubah. Kalau 270 dibalik tapi belakangnya yang berubah. Nah, yang terakhir yang 360 derajat atau min 360 berarti posisinya di situ-situ lagi. Karena dia berputar 360 derajat kan berarti kembali ke posisi semula satu putaran. Maka X, Y tetap X, Y. Nah, ini perputaran. Ya, jadi itu adalah transformasi geometri. Translasi ditambah, lalu dilatasi dikali, refleksi. Nah, itu macam-macam ya terhadap sumbu X, sumbu Y dan lain-lain. Nah, rotasi ini ada yang searah, ada yang berlawanan arah. Nah, itu. Jadi tinggal nanti ngafalin aja ya untuk persiapan PAS-nya. Nah, selanjutnya yang materi terakhir di semester pertama nih, kesebangunan dan kekongruenan. Ya, kita akan belajar sebangun, lalu kongruen, sebangun bangun datar, sama segitiga. Ya. Yang pertama, kesebangunan bangun datar. Syarat-syaratnya apa sih? Nah, dua bangun datar dikatakan sebangun. Nah, ingat lambang sebangun ya, kayak alis begini nih. Nah, syaratnya pertama,
Panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Jadi kalau sebangun bukan sisinya yang sama ya, tapi perbandingan sisinya. Nah, lalu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kita harus posisikan dulu nih sama, bentuknya sama. Jadi gampangnya kalau bangun datar sebangun itu bentuknya sama, tapi ukurannya beda. Nah, bagaimana kesebangunan pada segitiga? Mirip, sama ya. Syaratnya masih sama, panjang sisi yang bersesuaian perbandingan senilai. Nah, sudutnya hanya kita lihat 2 pasang sudut saja. Kenapa kok cuma 2 pasang sudut aja? Kalau 2 pasang sudut sudah sama, maka otomatis karena segitiga itu sudutnya ada 3. Kalau 2-nya udah sama, ya satunya lagi otomatis pasti sama. Gitu ya. Jadi sekali lagi, yang namanya sebangun perbandingan sisinya harus sama. Kita membandingkan apa nih? Kalau membandingkan panjang ya bangun yang satu panjangnya, bangun yang kedua juga panjangnya. Jadi harus bersesuaian yang kita bandingkan. Ya, lalu sudutnya sama. Ya, jadi perbandingan sisi dan sudut. Intinya kalau sebangun itu adalah bentuknya sama, ukurannya beda. Gitu, oke? Nah, selanjutnya pada segitiga siku-siku nih, kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku nih Miss gambarkan segitiga siku-siku jika ditarik dari sudut siku-sikunya. Nah, ini segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di A. Ditarik garis tegak lurus, jadilah AD. AD ini tegak lurus pada sisi miringnya, sisi hipotenusanya. Maka berlakulah, nah ini yang kalau masih ingat nih sebutnya dengan rumus air mancur. Nah, jadi kita lihat tadi ya, siku-sikunya kan di A, maka rumusnya pasti berawalan dari A. Makanya ada AB kuadrat, AC kuadrat, AD kuadrat. AB kuadrat karena berakhiran dari B nih, berarti BD kali BC. Jadi B-nya kesebut 2 kali, BD, BC. AC kuadrat berarti CD kali CB. AD kuadrat DB kali DC. Nah, ini tampak seperti air mancur. Jadi AB kuadrat itu BD kali BC. AC kuadrat CD kali CB. AD kuadrat DB kali DC. Ya, jadi kalau segitiga siku-siku berlakunya seperti air mancur. Nah, selanjutnya segitiga yang ada garis-garis sejajarnya. Nah, contohnya seperti ini segitiganya ya. Jadi kalau ada yang sisinya salah satunya sejajar. Nah, kalau kita lihat ini ada segitiganya 2 ya. Segitiga kecil yang sisinya itu ACE, lalu segitiga besar yang sisinya segini nih, AB tambah CD. Nah, perbandingannya ingat, kalau sebangun perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Jadi kalau kita mau bandingkan sisi yang sebelah sini, maka A kita bandingkannya sama A tambah B. C kita bandingkannya dengan C tambah D. E kita bandingkannya dengan F. Nah, itu kita membandingkan 2 buah segitiga. Nah, kalau kita hanya membandingkan sisi boleh dipotong-potong. Jadi A banding B sama dengan C banding D. Asalkan EF-nya nggak kita ikutkan. Ya. Jadi kalau mau komplit, maka harus seperti tadi, A banding A tambah B, C banding C tambah D. Tapi kalau EF-nya nggak kita libatkan, boleh langsung A per B sama dengan C per D. Nah, ini kalau ada garis sejajarnya. Nah, selanjutnya yang bentuknya segitiga tapi kayak kepotong gitu. Jadi bentuknya kayak trapesium jadinya. Nah, rumusnya yang kita pakai pokoknya EF. Jadi yang tengahnya, garis yang tengah. Jadi EF itu adalah seolah-olah kali silang. EF sama dengan AE kali CD. Jadi atas kali bawah. Atasnya CD kali bawahnya. Ditambah bawah kali atas. Jadi AB kali DE. Dibagi total sampingnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau bentuknya seperti ini, mau apapun yang dicari rumusnya tetap EF ini. Toh nanti kita tinggal hitung aja ya, kalau yang dicarinya CD ya udah pokoknya intinya kita EF-nya kan diketahui. Jadi rumusnya tetap ini. Seolah-olah kali silang. Atas kali bawah tambah bawah kali atas dibagi samping. Nah, selanjutnya kalau bentuknya trapesiumnya seperti ini. Nah, jadi diketahui E itu titik tengahnya AC, F itu titik tengahnya BD. Maka cara nyari EF tinggal yang panjang dikurang yang pendek dibagi 2.
Udah gitu aja ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, tinggal yang panjang dikurang yang pendek bagi 2. Kalau yang tadi utuh, maka atas kali bawah ditambah bawah kali atas bagi samping. Kalau yang begini bentuknya sepotong begini, maka tinggal panjang kurang pendek bagi 2. Gitu. Gampang ya. Nah, ini kesebangunan pada segitiga. Satu lagi kekongruenan. Nah, kongruen itu apa? Nah, kalau kongruen itu disebut juga sama dan sebangun. Nah, lambangnya seperti ini ya. Jadi sebangun kan tadi kayak alis, ditambahin sama dengan, jadi sama dan sebangun. Sifatnya pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, bedanya tadi sama sebangun ya. Kalau sebangun kan perbandingannya. Kalau di kongruen panjangnya sama, asalkan dia bersesuaian ya. Jadi sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau pada segitiga jadi tinggal bikin aja 2 segitiga, samain dulu sudutnya, maka sisinya pun sama. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau sebangun itu bentuknya sama, ukurannya beda. Kalau kongruen bentuknya sama, ukurannya pun sama. Jadi sama persis itu 2 bangun. Gitu ya. Nah, yang biasa ditanyakan itu pembuktiannya. Jadi kita diminta untuk membuktikan bahwa dia kongruen. Nah, syarat. Berarti kita membuktikannya harus dengan pembuktian syarat yang mana gitu. Dia memenuhi syarat yang mana supaya 2 segitiga itu terbukti kongruen. Nah, cara membuktikan ada 3. Kita bisa buktikan ketiga sisinya yang sama panjang. Nah, jadi biasanya disebutnya sisi gitu, SSS. Jadi sisinya sama panjang. Kalau kita lihat dari sini, PS sama dengan QR, PQ sama dengan SR. Karena diketahui ya lambangnya nih ada garis 1. Yang ini garis 2. Sama SQ sama dengan QS karena berimpit. Nah, berarti dia memenuhi syarat sisi. Yang kedua, kita bandingkan 2 sisi dan 1 sudut. Nah, ini bisa diputar balik ya, bisa bentuknya sudutnya yang di tengah atau sisinya yang di tengah, ini bebas. Yang penting kita buktikannya 2 sisi dan 1 sudut. Nah, kalau ini contohnya kita buktikannya ada 2 sisi 1 sudut, sudutnya diapit oleh 2 sisi yang sama. Nah, yang ketiga kita buktikan dari 1 sisi dan 2 sudut. Nah, 1 sisi dan 2 sudut ini boleh dibalik-balik, intinya urutannya ini boleh berbeda ya. Jadi kalau ini kan sudut sisi sudut, boleh aja jadi sisi sudut-sudut, tergantung yang kita buktikan mana lebih dekat gitu ya. Kalau ini kebetulan kita buktikan sisinya diapit oleh 2 sudut gitu. Intinya ketika kita membuktikan kekongruenan segitiga itu kita harus membuktikan minimal 1 sisi. Jadi kita nggak boleh membuktikan 3-tiganya sudut. Yang kita buktikan itu harus minimal 1 sisi. Boleh 1 sisi 2 sudut, boleh 2 sisi 1 sudut, boleh 3 sisi. Intinya harus ada sisi yang kita buktikan. Nggak boleh semua sudut. Gitu ya, kurang lebih ya. Jadi itu materi kesebangunan dan kekongruenan. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Insya Allah ini masih fresh. Kalau sekiranya kurang direview ini kurang mantap, bisa disimak video Miss aja per video itu kan mendetail gitu ya. Kalau ini nggak terlalu detail, hanya Miss mau mereview apa saja sih yang kita sudah pelajari gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Di video selanjutnya insya Allah akan Miss bahas tentang contoh-contoh soalnya ya, sesuai kisi-kisi PAS nanti. Miss akan buatkan latihan soalnya, nanti langsung dibahas. Mudah-mudahan itu bisa memudahkan kalian untuk mendapatkan nilai maksimal di PAS nanti. Oke? Sekian dari Miss, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Seperti biasa, kalau ada yang kurang paham boleh nanya aja lah langsung di komen di video Miss ya. Kita ketemu lagi di video-video Miss Hari berikutnya ya.